Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, sebelum kita mulai video ini, pertama-tama kami keluarga besar Pilar Mas Investasi Sekuritas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Nice. Nah bosku, ngomong-ngomong lebaran juga nih bosku, pasti bosku ada yang mudik nih kan. Nah pasti bosku ada juga yang lewat tol. Nah di pembahasan valuasi kali ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang jalan tol nih bosku. Apa itu? Yaitu Jasa Marga atau yang biasa kita kenal dengan JSMR. Nah untuk membahas JSMR ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investasi Sekuritas, Bang Johan Triantoro nih Bang. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Wih, mantap. Ya. Kita bakal bahas JSMR Bang. JSMR. Wah, pas banget orang mudik ya Bang. Orang mudik. Ya. Oke. Supaya bosku nggak ketinggalan informasi lengkapnya, tetap stay di channel Pilar Mas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilih Sekuritas Channel di Indonesia. Oke Bang Jo, nah sebelum kita bahas JSMR di tahun 2025 bakal kayak gimana, coba kita flashback dikit Bang. Selama 2024 nih, dia kinerjanya gimana nih Bang? Oke, selama 2024, ya kita tahu sendiri ya Jasa Marga ini sebagai operator jalan tol. Iya, betul. Satu-satunya. Satu-satunya ya. Nah, tentunya tahun 2024 di antara ada tekanan dan macam-macam, ada kondisi yang mungkin juga mempengaruhi kinerja perusahaan untuk Jasa Marga tersebut. Tetapi pada akhirnya Jasa Marga menunjukkan pencatatan kerja yang cukup sulit. Oh, gitu. Oke. Di mana pada tahun 2024 Jasa Marga mendapatkan laba bersih sebesar 4,53 triliun. Oke. Dan itu ditopang dari kinerja pendapatannya. Jadi kinerja pendapatannya akan membukukan sebesar 28,7 triliun untuk tahun 2024 atau tumbuh sebesar 34% sekian dibandingkan tahun 2023. Tentunya ini ada pencapaian. Iya. Ya orang semua mobilitas pasti lewat jalan tol kan. Iya betul. Gitu kan. Apalagi sebagai pemain utama jalan tol, siapa lagi kan? Siapa gitu lagi kan. betul. It is only me, believe me, girl, it's only me, yeah, it's only me. Dari pendapatan tersebut kita bisa mengklasifikasikan ada 3 segmen yang menopang pendapatan dari Jasa Marga. Apa aja Yaitu tuh Bang? dari pendapatan jalan tol pastinya sebagai utamanya gitu kan. Terus ada pendapatan usaha lainnya, terus juga ada pendapatan konstruksi. Itu lo kerjaan apa dulu? Ya kalau kita kerjanya macam-macam, serabutan aja. Apa aja kita kerjain? Dari pendapatan tol itu mengalami kenaikan sebesar 23% dari 13,94 triliun menjadi 17,18 triliun. Wah, mantap nih. Itu pertumbuhan pendapatan dari jalan tol. Oh, iya. Sementara pendapatan usaha lainnya ini juga tercatat mendapatkan sebesar 1,4 triliun. Gitu kan. Lalu pendapatan konstruksi ini meningkat dari 5,75 triliun menjadi 9,97 triliun. Oh, Itu secara keseluruhan apa yang dicapai oleh Jasa Marga sepanjang 2024. Oke, berarti tapi tetap ya Bang ya, maksudnya dia di jalan tolnya memang lebih besar ya Bang ya, apalagi mengingat juga kayaknya 2024 katanya lagi susah tapi banyak orang beli mobil baru juga kayaknya. Iya. Ya kan, itu mendukung juga ya Bang. Itu juga ya. mendukung. Nah, tapi ternyata pas kita breakdown lagi ternyata pendapatan dari lain-lainnya juga nggak kalah gede Bang. Nggak kalah sebenarnya. gedenya, kan dia juga ada rest area, itu kan juga salah satu Iya, pendapatan juga ya. Iya. Oke, mantap banget nih bosku. Dari Capek ah. Nah, itu kan tadi kita sudah bahas tahun 2024 ya Bang ya. Nah, sekarang kalau 2025 nih Bang, kita mulai dari peluangnya dulu deh. Kira-kira peluangnya gimana nih? Oke, kita bicara tentang peluang. Tadi Reja menyampaikan katanya 2024 ekonomi lagi nggak baik, tapi banyak yang beli mobil. Iya, iya Tapi kan. ternyata pertumbuhannya juga meningkat. pendapatan Betul. tol. Iya. lagu lu kayak orang kaya. Artinya di sini kita bisa secara benang merahnya bahwa peluang masih ada. Apalagi sebagai operator tunggal jalan tol. Kita ada beberapa catatan terkait dengan peluang dari Jasa Marga itu sendiri, yaitu terkait momentum mudik bersama. Yang macam bentar lagi kan. Iya, bentar lagi. Ada atau yang sudah mulai mudik nih, gitu kan. Terus juga ada libur anak sekolah nanti, liburan sekolah, terus juga libur menjelang akhir tahun. Tentunya ini poin-poin yang akan memberikan katalis positif bagi lalu lintas trafficnya di jalan tol itu sendiri, gitu kan.
Terus juga pemerintah juga pasti memberikan potongan ya, diskon. Ya, suka ada diskon ya setiap ada event tertentu kan, mudik pasti. Dan ini juga menambah lagi, gitu kan, menambah lagi orang untuk mudik. Dapat diskon. Have you seen this man? Nah, tapi di sisi lain, Jasa Marga juga tidak lupa di mana dia juga meningkatkan standar pelayanannya. Iya, gitu kan? betul. Jadi standar pelayanan minimal itu juga diterapkan oleh Jasa Marga. Jadi kita menggunakan jalan tol pun juga nyaman. Iya, gitu kan? betul. Apalagi di musim mudik ini nih, jalan tol juga harus nyaman. Harus nyaman kan, Nah, kadang-kadang banyak ini kan bis-bis gitu kan, lama-lama jalannya bolong takutnya. Iya, jadi harus ada standar pelayanan lah gitu kan. Kemarin kemana aja? Nah, lagi kita juga akan terintegrasi antar wilayah, antar provinsi. Tentunya kan ini menambah arus pengiriman barang, jasa, dan kita harus mobilitas. Itu kan juga pasti meningkat. Tentunya ini kita pasti akan menggunakan jalan tol untuk meningkatkan mobilitas kita. Iya. Berarti kayak bisa dibilang meningkatnya event-event dari e-commerce gitu-gitu juga sebenarnya mempengaruhi ya Bang, karena kan akan banyak yang lewat jalan tol pengirimannya segala macam. Berarti peluangnya banyak banget ya dari berbagai yang ke sisi tempat wisata? Iya juga. Iya kan, ada terkoneksi juga. Kadang-kadang ada tol yang langsung ke tempat wisata juga. Iya, benar juga ya. Oke, berarti banyak banget nih Bosku nih. Kayak tadi kalau kita review ada dari mudik, ada dari event liburan, ada yang pengiriman juga, ada yang langsung ke tempat wisata dan lain-lain juga. Berarti banyak banget ya peluangnya Bang. Peluangnya banyak. Oke Bang, tadi itu kita udah bicara soal kinerja 2024, terus udah tahu peluangnya juga. Sekarang prospeknya nih Bang, kira-kira apa aja prospeknya yang bisa bikin Boscu melirik sahamnya nih? Oke, ada beberapa catatan dari kami terkait dengan prospek, yaitu pasti dengan optimisnya terhadap kinerja perusahaan tetap terjaga, gitu kan? Dan Jasa Marga akan terus mempertahankan posisinya karena dia sebagai pengembang dan operator jalan tol terkemuka. I am a god, you dull creature. Terus hingga saat ini, kalau berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut telah mengolah jalan tol sepanjang sekitar 1.286 km. Oh, jauh juga. Tentunya ini tidak terlepas dari pihak Jasa Marga dengan dukungan teknologi, inovasinya, serta komitmen dalam menyediakan jalan tol dengan standar kualitas pelayanan yang tinggi. Gitu kan. Terus juga akan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan serta keseimbangan antara keuangan perusahaan. Jadi tetap dia akan menjaga keseimbangan. Gitu kan. Karena kan ini kan proyek pembangunan jalan tol tidak murah. Iya, gitu kan. nggak murah, betul sih. Gitu kan. Bener juga ya. Terus berikutnya prospeknya adalah pertumbuhan populasi. Ya, gitu kan, yang terus meningkat, turut mendukung kebutuhan akan infrastruktur. Nah, ini juga pertumbuhan populasi juga akan menopang, gitu kan, infrastruktur dari jalan, infrastruktur transportasi, gitu kan, termasuk jalan tol. Gitu kan. Semakin banyak pengguna jalan tol, artinya ini akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi kalau makin kita banyak menggunakan, ya akan menopang dari pendapatan perusahaan tersebut. Gitu kan. Betul sih. Karena pendapatan meningkat seiring dengan bertambahnya volume kendaraan. Nah, that's real money right there. Artinya di sini pastinya Jasa Marga masih punya suatu proyek-proyek besar yang tentu akan akan terus digarap. Karena ini juga bagian bagaimana memperkuat jaringan konektivitas, gitu kan, mempertahankan posisi sebagai industri jalan tol. Karena dengan terbangunnya jalan tol, terkonektivitasnya tentunya lalu lintas, gitu kan, baik itu lalu lintas pengguna jalan tol, pengguna jalan, lalu lintas juga barang dan jasa, tentunya juga ini akan menopang suatu ekonomi yang secara keseluruhan ini memberikan kontribusi ekonomi nasional. Hey, that's pretty good. Nah Bang, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih Bang. Yang paling ditunggu-tunggu nih ya kan, kita udah tahu prospeknya, kita udah tahu peluangnya, kita udah lihat juga kinerja 2024. Sekarang Bang, valuasinya di 2025 kayak gimana Bang? Oke, pasti ditunggu-tunggu ya valuasinya. Betul. Kami memprediksi bahwa Jasa Marga ini dapat mempertahankan kinerja positifnya.
gitu kan. Meskipun ada tantangan dalam bisnis gitu kan, tantangan kondisi global, tantangan daya beli masyarakat yang melemah gitu kan, cuman tetap masih di level optimis. Gitu kan. Jadi berdasarkan perhitungan kami memperkirakan bahwa target price-nya untuk jasa marga itu di level 4.640. Oh, oke. Gitu kan. Itu target kami di tahun 2025. Ya, dengan asumsi bahwa EPS perusahaan tersebut sebesar Rp663 dan PE-nya itu sebesar 7 kali. 7 kali. Oke. Nah, Bosku, berarti itu dia rekomendasinya ada di 4.640 nih, Bosku. Oke, Bosku, jadi itulah pembahasan lengkap soal JSMR ini. Semoga bisa menjadi insight untuk Bosku dalam berinvestasi nih, Bosku. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Bang Johan yang sudah membahas JSMR ini secara lengkap. Dan kita ucapkan juga kepada Bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Dan Sekuritas Channel di Indonesia.